Halo anak-anak, jumpa lagi dengan kami tim pengajar matematika kelas 11 IPA. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Pembelajaran hari ini masih membahas tentang lingkaran. Tetapi kita masuk pada topik K, dua lingkaran berpotongan tegak lurus. Dua lingkaran dikatakan saling berpotongan tegak lurus jika sudut yang dibentuk oleh garis singgung kedua lingkaran di titik potongnya adalah sudut siku-siku. Perhatikan gambar berikut. Lingkaran L1 bertitik pusat di titik A dan lingkaran L2 berpusat di titik B. Kedua lingkaran tersebut saling berpotongan di dua titik. Ruas garis AB menghubungkan titik A yang merupakan pusat lingkaran dari lingkaran L1 dan titik B adalah pusat dari lingkaran L2. Garis G1 adalah garis singgung lingkaran L1 dengan titik singgungnya adalah titik C. Jadi garis G1 adalah garis singgung lingkaran L1 dengan titik singgung titik C. Garis G2 adalah garis singgung lingkaran L2 dengan titik singgung juga titik C. AC sama panjang dengan jari-jari lingkaran L1 atau sepanjang R1. Jadi panjang AC sama dengan panjang jari-jari lingkaran L1 atau sepanjang R1. Dan jarak BC sama dengan jari-jari dari lingkaran kedua atau sama panjang dengan R2. BC sama panjang dengan R2. Garis singgung G1 tegak lurus AC. Dan garis singgung G2 tegak lurus BC. Ingat, garis singgung selalu tegak lurus jari-jarinya. Sehingga sudut yang dibentuk oleh garis AC dan garis BC adalah sudut siku-siku. Atau garis yang dibentuk oleh R1 dan R2 adalah sudut siku-siku. Pada gambar tampak bahwa garis singgung lingkaran yang berpusat di B atau garis singgung G2 berimpit dengan jari-jari lingkaran yang berpusat di A atau berimpit dengan R1. Dan garis singgung dari lingkaran yang berpusat di A atau G1 berimpit dengan jari-jari lingkaran yang berpusat di B atau R2. R1 berimpit dengan G2, R2 berimpit dengan
G1. Garis singgung G2 berimpit dengan R1 dan garis singgung G1 berimpit dengan R2. Jika kita misalkan L1 atau lingkaran 1 mempunyai persamaan X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah A1X ditambah B1Y ditambah C1 sama dengan 0, maka X ditambah setengah A1 kuadrat ditambah Y ditambah setengah B1 kuadrat sama dengan negatif C1 ditambah setengah A1 dikuadratkan ditambah setengah B1 dikuadratkan. X ditambah setengah A1 dikuadratkan ditambah Y ditambah setengah B1 dikuadratkan sama dengan negatif C1 ditambah setengah A1 kuadrat ditambah setengah B1 kuadrat. Maka kita peroleh titik pusat lingkaran L1 atau A berkoordinat negatif setengah A1, negatif setengah B1. Dan jari-jari lingkaran yang berpusat di A atau R1 sama dengan akar dari 1/4 A1 kuadrat ditambah 1/4 B1 kuadrat dikurangi C1. Setengah A1 dikuadratkan itu adalah 1/4 A kuadrat. Setengah B1 dikuadratkan adalah 1/4 B kuadrat, B1 kuadrat. Jadi 1/4 B1 kuadrat. Maka jari-jari lingkaran yang berpusat di A atau R1 sama dengan akar dari 1/4 A1 kuadrat ditambah 1/4 B1 kuadrat dikurangi C1. Jika kita misalkan juga lingkaran 2 atau L2 memiliki persamaan X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah A2X ditambah B2X ditambah C2 sama dengan 0, maka dengan cara yang sama pada L1 tadi kita peroleh bahwa koordinat titik B yang merupakan pusat lingkaran dari lingkaran L2 adalah berkoordinat negatif setengah A2, negatif setengah B2. Jadi jika kita misalkan L2 lingkaran kedua memiliki persamaan X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah A2X ditambah B2Y ditambah C2 sama dengan 0 dengan cara yang sama seperti pada lingkaran L1, maka kita peroleh koordinat titik B yang merupakan pusat lingkaran dari L2 adalah negatif setengah A2, negatif setengah B2. Dan jari-jari lingkaran yang berpusat di B atau R2 sama dengan akar dari 1/4 A2 kuadrat ditambah 1/4 B2 kuadrat dikurangi C2. Pada slide sebelumnya kita memiliki gambar seperti ini dan sudah kita peroleh bahwa koordinat titik A yaitu negatif setengah A1, negatif setengah B1 dengan A adalah titik pusat dari lingkaran L1. Jari-jari lingkaran L1 yang berpusat di A adalah R1 sama dengan akar dari 1/4 A1 kuadrat ditambah 1/4 B1 kuadrat dikurangi C1. Koordinat titik pusat lingkaran L2 adalah B berkoordinat negatif setengah A2, negatif setengah B2.
dan jari-jari lingkaran L2 yang berpusat di titik B adalah R2 sama dengan akar dari 1/4 A2 kuadrat ditambah 1/4 B2 kuadrat dikurangi C2. Dengan teorema Pythagoras, kita peroleh R1 kuadrat ditambah R2 kuadrat sama dengan AB kuadrat. Maka, jika R1 dikuadratkan menjadi 1/4 A1 kuadrat ditambah 1/4 B1 kuadrat dikurangi C1 ditambah R2 dikuadratkan menjadi ditambah 1/4 A2 kuadrat ditambah 1/4 B2 kuadrat dikurangi C2. AB kuadrat adalah akar dari negatif setengah A kuadrat, setengah A2, jadi saya ulang, AB kuadrat, jadi jarak AB dikuadratkan akan sama dengan negatif setengah A2 dikurangi negatif setengah A1 dikuadratkan. Negatif setengah A2 dikurangi negatif setengah A1 dikuadratkan, atau negatif setengah A2, jadi atau negatif setengah A2 ditambah setengah A1 dikuadratkan. Jadi negatif setengah A2 dikurangi negatif setengah A1. Negatif dikali negatif, maka menjadi positif. Negatif setengah A2 ditambah setengah A1 kuadrat ditambah negatif setengah B2 dikurangi negatif setengah B1 dikuadratkan ditambah negatif setengah B2 ditambah setengah B1 dikuadratkan. Maka sama dengan 1/4 A1 kuadrat ditambah 1/4 B1 kuadrat dikurangi C1 ditambah 1/4 A2 kuadrat ditambah 1/4 B2 kuadrat dikurangi C2 sama dengan 1/4 A2 kuadrat dikurangi setengah A1 A2 ditambah 1/4 A1 kuadrat ditambah 1/4 B2 kuadrat dikurangi setengah B1 B2 ditambah 1/4 B1 kuadrat. Negatif setengah A1 A2 diperoleh dari 2 dikali negatif setengah A2 dikali setengah A1. Jadi diperoleh dari, jadi negatif setengah A1 A2 diperoleh dari 2 dikali negatif setengah A2 dikali setengah A1. Negatif setengah B1 B2 diperoleh dari 2 dikali negatif setengah B2 dikali setengah B1. Maka 1/4 A1 kuadrat di ruas kiri kita coret dengan 1/4 A1 kuadrat di ruas kanan. Karena saling menghilangkan. 1/4 B1 kuadrat di ruas kiri kita coret dengan 1/4 B1 kuadrat di ruas kanan. 1/4 A2 kuadrat di ruas kiri kita coret dengan 1/4 A2 kuadrat di ruas kanan. 1/4 B2 kuadrat di ruas kiri kita coret dengan 1/4 B2 kuadrat di ruas kanan. Maka di ruas kiri menyisakan negatif C1 dikurangi C2 sama dengan ruas kanannya negatif setengah A1 A2 dikurangi setengah B1 B2.
Kita pindah ruaskan supaya menjadi positif semua, atau kita kali kedua ruas dengan negatif 1, jadi bisa ini kita pindah ke kiri, yang kiri kita pindah ke kanan, atau kedua ruas kita kali dengan negatif 1. Maka kita peroleh setengah A1 A2 ditambah setengah B1 B2 sama dengan C1 ditambah C2. Jika kita kalikan kedua ruas dengan 2, maka kita peroleh A1 A2 ditambah B1 B2 sama dengan 2 dikali C1 ditambah C2. Jadi, dua lingkaran L1 dengan persamaan X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah A1X ditambah B1Y ditambah C1 sama dengan 0, dan lingkaran L2 dengan persamaan X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah A2X ditambah B2Y ditambah C2 sama dengan 0 akan berpotongan tegak lurus jika A1 A2 ditambah B1 B2 sama dengan 2 dikali C1 ditambah C2, atau R1 kuadrat ditambah R2 kuadrat sama dengan AB kuadrat. Kita masuk pada contoh soal. 1. Tentukan nilai M agar lingkaran L1 ekuivalen dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 6X dikurangi 6Y ditambah 8 sama dengan 0, dan lingkaran L2 ekuivalen dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurangi 2X dikurangi 4Y ditambah M sama dengan 0 berpotongan tegak lurus. Jawab. Cara pertama, L1 ekuivalen dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 6X dikurangi 6Y ditambah 8 sama dengan 0. Kita memiliki bentuk, kita cocokkan dengan bentuk pada rumus. L1 ekuivalen dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah A1X ditambah B1Y ditambah C1 sama dengan 0. L2 pada soal ekuivalen dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurangi 2X dikurangi 4Y ditambah M sama dengan 0. Kita cocokkan bentuknya dengan yang ada pada rumus. L2 ekuivalen dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah A2X ditambah B2Y ditambah C2 sama dengan 0. L1 berpotongan tegak lurus dengan L2 jika A1 A2 ditambah B1 B2 sama dengan 2 dikali C1 ditambah C2. Maka A1 kita substitusi dengan 6, B1 kita substitusi dengan negatif 6, dan C1 kita substitusi dengan 8. A2 kita substitusi dengan negatif 2, B2 kita substitusi dengan negatif 4, dan
C2 kita substitusi dengan M. Maka 6 dikali negatif 2 ditambah negatif 6 dikali negatif 4 sama dengan 2 dikali 8 ditambah M. Maka kita peroleh ini negatif 12, ini 24, maka kita peroleh 12 sama dengan 2 dikali 8 ditambah M. Maka 6 sama dengan 8 ditambah M. Maka M sama dengan negatif 2. Cara kedua, kita memiliki lingkaran L1 ekuivalen dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 6X dikurangi 6Y ditambah 8 sama dengan 0. Kita ubah penulisannya menjadi X ditambah 3 kuadrat ditambah Y dikurangi 3 kuadrat sama dengan 10. Maka A atau pusat lingkaran berkoordinat negatif 3,3 dan R1 kuadrat sama dengan 10. Lingkaran L2 ekuivalen dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurangi 2X dikurangi 4Y ditambah M sama dengan 0. Kita ubah menjadi X dikurangi 1 kuadrat ditambah Y dikurangi 2 kuadrat sama dengan negatif M ditambah 5. Maka pusat lingkarannya B berkoordinat 1,2 dan R2 kuadrat sama dengan 5 dikurangi M. Kita memiliki rumus R1 kuadrat ditambah R2 kuadrat sama dengan AB kuadrat. Maka 10 ditambah 5 dikurangi M sama dengan 1 ditambah 3 kuadrat ditambah 2 dikurangi 3 kuadrat. Maka 15 dikurangi M sama dengan 17. Maka M sama dengan negatif 2. Tentukan persamaan lingkaran yang melalui titik berkoordinat 2,3 dengan pusat terletak pada garis G ekuivalen dengan Y sama dengan 0 dan memotong tegak lurus lingkaran L ekuivalen dengan X dikurangi 5 kuadrat ditambah Y dikurangi 3 kuadrat sama dengan 9. Jawab. Cara 1. Lingkaran L1 ekuivalen dengan X dikurangi 5 kuadrat ditambah Y dikurangi 3 kuadrat sama dengan 9. Maka L1 ekuivalen dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurangi 10X dikurangi 6Y ditambah 25 sama dengan 0. Misal, titik B berkoordinat A,0 adalah pusat lingkaran L2 dan B terletak pada garis G ekuivalen dengan Y sama dengan 0. Maka L2 ekuivalen dengan X dikurangi A kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R2 kuadrat. Y sama dengan 0. Maka B harus kita misalkan A,0. B pusat lingkaran L2 dan terletak pada garis Y sama dengan 0. Maka Y-nya 0. A-nya, X-nya adalah A atau absisnya A, ordinatnya harus 0. Maka lingkaran L2 ekuivalen dengan X dikurangi A kuadrat ditambah Y kuadrat
sama dengan R2 kuadrat. Lingkaran L2 melalui titik berkoordinat 2,3, maka kita substitusi X dengan 2 dan kita substitusi Y dengan 3. Maka kita peroleh 2 dikurangi A kuadrat ditambah 3 kuadrat sama dengan R kuadrat. 4 dikurangi 4A ditambah A kuadrat ditambah 9 sama dengan R2 kuadrat. Maka R2 kuadrat sama dengan A kuadrat dikurangi 4A ditambah 13. Sehingga L2 kuadrat jadi saya ulang, sehingga L2 ekuivalen dengan X dikurangi A kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan A kuadrat dikurangi 4A ditambah 13. Kita substitusi R kuadrat dengan A kuadrat dikurangi 4A ditambah 13. Sehingga kita peroleh L2 ekuivalen dengan X dikurangi A kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan A kuadrat dikurangi 4A ditambah 13. Maka L2 ekuivalen dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurangi 2AX ditambah A kuadrat sama dengan A kuadrat dikurangi 4A ditambah 13. Maka L2 ekuivalen dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurangi 2AX ditambah 4A dikurangi 13 sama dengan 0. Dua lingkaran berpotongan tegak lurus jika A1 A2 ditambah B1 B2 sama dengan 2 dikali C1 ditambah C2. Substitusi A1 dengan negatif 10, A2 dengan negatif 2A, B1 dengan negatif 6, B2 dengan 0, C1 dengan 25, dan C2 dengan 4A dikurangi 13. Maka kita peroleh negatif 10 dikali negatif 2A ditambah negatif 6 dikali 0 dikali 2 sama dengan, jadi saya ulang, negatif 10, maka diperoleh negatif 10 dikali negatif 2A ditambah negatif 6 dikali 0 sama dengan 2 dikali 25 ditambah 4A dikurangi 13. 20A sama dengan 24, 25 kurangi 13, 12, 24 ditambah 8A. 12A sama dengan 24, maka A sama dengan 2. Jadi, lingkaran L2-nya ekuivalen dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurangi 2AX ditambah 4A dikurangi 13 sama dengan 0. Kita substitusi A dengan 2. Maka lingkaran L2 ekuivalen dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurangi 4X dikurangi
5. Bagaimana jika kita mengerjakan dengan cara kedua? Kita perhatikan, lingkaran L1 ekuivalen dengan X dikurangi 5 kuadrat, ditambah Y dikurangi 3 kuadrat sama dengan 9. Maka titik pusat lingkaran A berkoordinat 5,3 dan jari-jari lingkaran L1 atau R1 kuadrat, jadi R1 kuadrat sama dengan 9. Jika kita misalkan B berkoordinat A,0 adalah pusat lingkaran L2 dan B terletak pada garis Y sama dengan 0, jadi B terletak pada garis G ekuivalen dengan Y sama dengan 0, Y-nya harus 0, Y-nya harus 0, maka kita misalkan absisnya adalah X, maka kita peroleh L2 ekuivalen dengan X dikurangi A kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R2 kuadrat. Jika lingkaran L2 melalui titik berkoordinat 2,3, maka kita substitusi X dengan 2 dan kita substitusi Y dengan 3. Maka kita peroleh 2 dikurangi A kuadrat ditambah 3 kuadrat sama dengan R2 kuadrat. 4 dikurangi 4A ditambah A kuadrat ditambah 9 sama dengan R2 kuadrat. Maka R2 kuadrat sama dengan A kuadrat dikurangi 4A ditambah 13. Kita substitusi R2 kuadrat dengan A kuadrat dikurangi 4A ditambah 13. Maka kita peroleh L2 ekuivalen dengan X dikurangi A kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan A kuadrat dikurangi 4A ditambah 13. Kita peroleh koordinat titik pusat lingkaran L2 adalah B berkoordinat A,0 dan R2 kuadrat sama dengan A kuadrat dikurangi 4A ditambah 13. Kedua lingkaran berpotongan tegak lurus jika R1 kuadrat ditambah R2 kuadrat sama dengan AB kuadrat. Kita substitusi R1 kuadrat dengan 9, R2 kuadrat dengan A kuadrat dikurangi 4A ditambah 13. Maka kita peroleh 9 ditambah A kuadrat dikurangi 4A ditambah 13 sama dengan 5 dikurangi A atau A dikurangi 5 kuadrat, jadi A dikurangi 5 kuadrat ditambah 0 dikurangi 3 kuadrat. AB kuadrat itu sama dengan A dikurangi 5 kuadrat ditambah 0 dikurangi 3 kuadrat. Atau Anda bisa mengerjakan dengan AB kuadrat sama dengan 5 dikurangi A kuadrat ditambah 3 dikurangi 0 kuadrat. Kita peroleh 9 ditambah A kuadrat dikurangi 4A ditambah 13 sama dengan A dikurangi 5 kuadrat ditambah 0 dikurangi 3 kuadrat. 9 ditambah A kuadrat dikurangi 4A ditambah 13 sama dengan A kuadrat dikurangi 10A ditambah 25 ditambah 9. Kita peroleh negatif 4A ditambah 13 sama dengan negatif 10A ditambah 25. Kita pindah ruaskan, jadi kita pindah ruaskan negatif 10A ke kiri
dan 13 ke kanan, maka kita peroleh 6A sama dengan 12. Maka A sama dengan 2. Sehingga lingkaran L2 yang ekuivalen dengan X dikurangi A kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan A kuadrat dikurangi 4A ditambah 13 menjadi X dikurangi 2 kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan, kita substitusi A dengan 2, jadi kita peroleh X dikurangi 2 kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 2 kuadrat dikurangi 4 kali 2 ditambah 13. Kita peroleh X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurangi 4X ditambah 4. 4 dikurangi 8. Negatif 4. Negatif 4 ditambah 13. 9. X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurangi 4X ditambah 4 sama dengan 9. Jadi, lingkaran L2 memiliki persamaan X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurangi 4X dikurangi 5 sama dengan 0. Terima kasih anak-anak semua sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan sungguh-sungguh. Sekarang saatnya anak-anak semua berlatih. Anak-anak, kerjakanlah latihan 11 yang terdiri dari 2 nomor. Selamat belajar, selamat mengerjakan latihan. Semoga sukses, sehat selalu, dan Tuhan memberkati.